Apa kabar semuanya? Semoga pemirsa selalu sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Pemirsa, selamat jumpa kembali dengan Kang Maman channel pendidikan tanpa batas. Pada pertemuan kali ini Kang Maman akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kondisi dan tipe-tipe masyarakat yang hidup dalam suatu kelompok tertentu. Pemirsa, bagi kalangan dunia pendidikan, terutama para pelajar, para mahasiswa, tentu informasi ini sangat penting. Oleh karena itu, pantengin terus, kemudian tonton sampai habis, agar pemirsa, para pelajar, para mahasiswa memahami tentang tipe dan jenis masyarakat. Adapun tipe atau jenis masyarakat yang dimaksud adalah ada masyarakat 1.0, ada masyarakat 2.0, masyarakat 3.0, masyarakat 4.0, dan masyarakat 5.0. Pemirsa, sebelum kita bahas bersama tentang tipe-tipe masyarakat itu, maka kita lihat kelas balik, apa sih yang dimaksud dengan masyarakat. Para pecinta dunia pendidikan, para mahasiswa, para pelajar, bahwa yang disebut dengan masyarakat, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah society. Masyarakat atau society adalah sekelompok orang yang hidup di suatu tempat dengan cara-cara hidup masing-masing. Tentu kita sebelum berada di masyarakat 5.0 saat ini, kita sudah melalui aneka tipe masyarakat. Oleh karena itu, kita tidak sekonyong-konyong masuk dan berada pada kondisi masyarakat 5.0 saat ini. Oleh karena itu, mari kita lihat dalam sejarah bahwa awal mula hadirnya manusia di muka bumi ini, kalau dalam agama Islam itu diawali dengan hadirnya Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa. Namun kalau dalam sejarah Indonesia saja ada istilah yang dimaksud dengan kondisi manusia purba. Nah, kalau kita berbicara masalah manusia purba, maka kita telah berbicara pada permulaan hadirnya manusia di muka bumi ini. Maka sesungguhnya yang disebut masyarakat atau society berada pada tingkatan 1.0 adalah masyarakat di mana sekelompok manusia hidup dalam kondisi lingkungan kelompok yang masih sangat sederhana. Mereka hidup di era dan kelengkapan hidup yang masih sangat sederhana. Ada istilah dengan menggunakan peralatan-peralatan yang sangat sederhana. Dalam awal sejarah ini ada namanya manusia hidup di zaman batu. Jadi mereka hidupnya masih berburu, masih meramu, kemudian mengolah bahan makanannya ini dengan cara yang sederhana, hanya dengan menggunakan api, dan pembuatan api pun dengan menggunakan batu. Kemudian masih sangat sederhana, pakaiannya juga masih sangat sederhana. Inilah kondisi masyarakat yang hidup di era 1.0, adalah masyarakat yang hidup di zaman awal mula dengan kondisi yang sangat sederhana. Kondisinya adalah masih menggunakan peralatan-peralatan kehidupan dan kelengkapan hidup yang sangat sederhana. Jadi masyarakat yang hidup di era 1.0 adalah masyarakat yang hidup masih berada pada kondisi berburu dan meramu. Mereka menggunakan kondisi keadaan alam yang ada di sekitarnya. Karena manusia pada tipe ini adalah manusia yang masih sedikit, masih jarang. Alam semesta masih begitu banyak, sehingga mereka bisa memanfaatkan alam sekitarnya, yaitu dengan cara berburu, dengan cara meramu, dengan memakai pakaian yang ala kadarnya, seadanya, kemudian dengan mengolah
makanan yang diperoleh untuk dimakan juga masih dengan cara sederhana. Jadi masyarakat yang hidup di era 1.0 adalah masyarakat yang hidup dengan cara berburu dan meramu. Maka di Indonesia ada tipe masyarakat, ada Pithecanthropus erectus, ada Meganthropus, ada Soloensis, dan seterusnya. Kalau pecinta pendidikan, para mahasiswa, para pelajar ini masih ingat dulu dalam belajar sejarah, maka ada sejarah manusia purba. Maka manusia purba ini adalah awal mulanya muncul kehidupan masyarakat 1.0. Mudah bukan untuk memahami masyarakat 1.0? Ya, sekali lagi saya ingatkan, saya sampaikan bahwa masyarakat yang hidup di era 1.0 adalah masyarakat yang hidup dengan kondisi kesederhanaannya, yaitu masyarakat dengan cara hidup dengan berburu dan meramu. Baik, pemirsa, para pecinta pendidikan, para mahasiswa, yang selanjutnya adalah masyarakat yang hidup di era 2.0. Nah, masyarakat yang hidup di era 0 adalah masyarakat yang sudah mulai berangsur-angsur beranjak pada kemajuan. Karena masyarakat di tipe ini sudah agak banyak, sehingga mereka sudah mulai berpikir bagaimana untuk mengembangkan, bagaimana untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, masyarakat yang hidup di era 2.0 adalah masyarakat yang taraf kehidupannya sudah menggunakan cara pengolahan alam yang ada di sekitarnya, yaitu dengan cara bertani, dengan cara bercocok tanam. Kalau dalam istilah masyarakat barat itu dengan agriculture. Nah, bukan hanya memanfaatkan kondisi alam sekitarnya, masyarakat di era 2.0 tidak lagi hanya berburu dan meramu, tapi masyarakat yang di era 2.0 adalah masyarakat yang sudah memanfaatkan kondisi alam dengan cara mengolah alamnya, yaitu dengan istilah masyarakat yang hidup dengan cara bertani. Namun cara-cara bertaninya di era 2.0 adalah dengan menggunakan cara-cara yang sederhana, dengan cara-cara tradisional, dengan cara mencangkul, dengan memakai sabit, dengan menebang hutan juga dengan alat-alat sederhana, dengan kondisi seadanya. Namun di era masyarakat 2.0 ini kondisi alam masih stabil, sehingga meskipun dengan cara bertani yang sederhana, tidak ada penyemprotan hama, artinya ketika membuka lahan, dibersihkan langsung ditanami sudah subur. Hama-hama penyakit juga belum ada di masyarakat era 2.0, sehingga dengan cukup membuka lahan, membersihkan, maka masyarakat yang hidup di era 2.0 ini sudah bisa menanami dan hasilnya sudah luar biasa bagusnya. Karena para pengganggu alam, maksud saya adalah hama-hama penyakit tanaman ini tidak terfokus mengganggu, sehingga masih banyak makanan yang ada di sekitarnya, sehingga dia mengabaikan dan tidak mengganggu apa yang dilakukan oleh manusia, tanaman yang ditanam di masyarakat era 2.0. Sekali lagi, masyarakat atau society yang hidup di era 2.0 adalah masyarakat yang hidupnya dengan cara bertani atau dengan cara agriculture. Mudah bukan? Pemirsa, para pecinta pendidikan, para mahasiswa, jadi selanjutnya kita kenal dengan masyarakat 3.0. Nah, di masyarakat 3.0 ini sesungguhnya adalah masyarakat yang berkehidupannya peningkatan dari masyarakat 2.0. Kalau masyarakat 2.0 tadi hanya bercocok tanam, maka di kehidupan di era masyarakat 3.0 ada kehidupan masyarakat masih dengan cara bertani, tapi dengan menggunakan alat-alat yang sudah modern. Maksudnya cara-cara masyarakat yang hidup di era 3.0 ini tidak lagi menggunakan sistem bercocok tanam, tidak lagi menggunakan cara bertani yang sederhana, tapi sudah menggunakan cara-cara yang modern. Misalnya sudah mulai menggunakan mesin, tapi dengan kondisi mesin yang masih sangat
sederhana. Nah, di masyarakat 3.0 ini untuk hasil pertanian, misalnya hasil cocok tanam itu tidak lagi ditumbuk secara manual, tapi sudah diolah dengan menggunakan pabrik. Tapi sekali lagi pabriknya pun masih sangat sederhana. Yang penting tidak lagi menumbuk padi lagi, tapi sudah digiling di penggilingan atau dengan menggunakan alat yang sudah agak maju. Jadi di masyarakat era 3.0 adalah masyarakat yang cara pengolahan pertaniannya sudah menggunakan alat-alat mesin pabrik, tapi dengan kondisi yang masih sangat sederhana. Di masyarakat 3.0 inilah awalnya dikenalkan dengan pabrik, awalnya dikenalkan dengan peralatan-peralatan yang mesin, walau masih dalam kondisi yang sederhana, tapi sudah membantu meringankan beban, meringankan fisik dari masyarakat 0 dalam pengolahan hasil-hasil tanaman, pengolahan hasil-hasil pencapaian pengolahan alam itu sendiri. Jadi artinya masyarakat di era 3.0 adalah masyarakat yang sudah mengalami kemajuan dari masyarakat sebelumnya. Jadi pengolahan hasil tani, pengolahan hasil alam sudah menggunakan mesin, sudah munculnya pabrik meskipun dengan cara yang masih sangat sederhana. Baik para mahasiswa, para pelajar, yang selanjutnya adalah masyarakat 4.0. Para pelajar, para mahasiswa, bahwa di masyarakat 4.0 adalah kondisi masyarakat yang kehidupannya sudah maju, sudah mulai maju maksud saya. Jadi di sini mesin sudah mulai canggih, mesin pertanian sudah baik, sehingga para petani misalnya ini sudah tidak lagi menggunakan cara-cara manual, tapi menggunakan alat-alat mesin yang canggih, ya, dengan traktor, kemudian dengan menggunakan alat untuk menanam menggunakan mesin, dengan kondisi transformasi informasi yang sudah lumayan bagus. Ada internet, kemudian sudah mulai ada media-media yang luar biasa yang bisa membantu untuk mengatasi aneka kesulitan bagi masyarakat dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Nah, di era masyarakat 4.0 ini adalah masyarakat yang sudah mengenal digital, sehingga berangsur-angsur masyarakat sudah tidak lagi ada kendala di dalam mengatasi kehidupannya. Terlebih untuk mengetahui tips-tips masyarakat di tipe 4.0 ini sudah bisa mencari secara praktis, tidak lagi harus mencari yang begitu jauh, tapi sudah cukup mengetik di Google atau dengan googling bisa mengetahui bagaimana solusi, bagaimana cara mengatasi kehidupannya, terutama untuk penggunaan alat-alat kehidupan. Misalnya, ini gimana cara mengatasi mesin ini jika rusak misalnya, bagaimana jika kita ingin menjadi petani yang handal, bagaimana kita ingin menjadi tenaga profesional yang handal. Kita bisa googling dengan mengetik di Google, di media, di internet dengan cara yang mudah. Namun di masyarakat 4.0 ini tentu juga masih belum begitu sempurna, karena di masyarakat 4.0 ini masih banyak masyarakat yang tipe-tipe awal, model-model awal, penggunaan internet, penggunaan media sosial, dan penggunaan aneka informasi yang kaitannya dengan digital. Jadi masih sedikit untuk kelompok-kelompok masyarakat yang mulai menguasai, tapi berangsur-angsur. Dan rata-rata masyarakat yang baru masuk pada era 4.0 ini masih banyak masyarakat yang cenderung untuk mencari informasi terkait hal ehwal internet, hal ehwal media sosial, hal ehwal dunia digital. Masih sedikit sekali yang menggunakan kemanfaatan untuk yang positif, kemanfaatan mempermudah kehidupan secara baik di era 4.0. Tapi masyarakat sudah mulai berangsur-angsur berduyun-duyun situ.
Karena pada prinsipnya bahwa manusia ini adalah masyarakat yang serba ingin tahu. Maka maklum ketika di awal-awal kita mengenal internet, di awal-awal kita mengenal dunia digital, langkah yang pertama dilakukan adalah kita browsing dulu, kita melihat-lihat dulu. Nanti untuk mencari kemanfaatannya, tapi kita cari lihat-lihat dulu apa sih konten-konten yang ada di internet, konten-konten yang ada di dunia media sosial, konten-konten yang ada di digital itu. Bagaimana cara penggunaannya? Kita masih berkisar di situ. Karena di masyarakat 4.0 ini masyarakat sudah mulai masuk dunia digital, mulai masuk dunia internet, tapi masih sedikit sekali yang menggunakan untuk kemanfaatan yang lebih baik. Kecuali untuk para profesi, para pakar, para pencipta alat-alat di dunia digital itu. Nah, oleh karena itu informasi-informasi di era 4.0 ini sudah mulai bercampur baur. Oleh karena itu masyarakat sudah terus melakukan kegiatan browsing dan memposting dan lain sebagainya. Jadi masyarakat nanti berproses dengan pengarahan tim-tim ahli, dengan pengarahan para pakar, maka berangsur-angsur masyarakat nanti akan bisa membedakan, bisa memanfaatkan bahwa dunia internet, dunia digital ini ternyata bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk mencari pengetahuan, tapi untuk mencari income dalam meningkatkan kehidupannya yang lebih baik. Jadi tentu dengan bimbingan para tutor, dengan bimbingan para ahli di bidang internet, di bidang digital. Jadi kehidupan masyarakat di era 4.0 adalah kehidupan masyarakat yang sudah mengenal internet, sudah mengenal komputer, sudah mengenal dunia digital. Tapi di tipe ini masyarakat masih belum banyak pemanfaatan untuk yang positif. Artinya masih masyarakat berkisar browsing, mencari pengetahuan dan mencari cara penggunaannya. Oleh karena di masyarakat 4.0 ini masyarakat yang taraf kehidupannya sudah mulai mengenal internet, mengenal komputer, dan mengenal dunia digital. Dan nanti di era masyarakat yang lebih lagi, yaitu nanti kita akan nyambung atau nyampe di masyarakat era 5.0. Baik pemirsa, para pelajar, para mahasiswa, sekali lagi masyarakat yang hidup di era 4.0 adalah masyarakat yang hidup di mana kelompok masyarakat itu sudah banyak dan sudah mengenal dunia digital, dunia komputer, dunia internet. Namun pemanfaatannya ini belum maksimal, baru sebagian saja yang bisa memanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan informasi dan lain-lain, namun jumlahnya masih sangat sedikit. Nah, tentu masyarakat terus berproses karena setelah kita mengetahui cara penggunaannya, kita mengerti kemanfaatannya, maka masyarakat sudah mulai berpikir lagi bagaimana agar manfaat itu bisa dioptimalkan lagi untuk bukan hanya untuk mencari informasi, untuk meningkatkan pengetahuan, tapi bisa untuk meningkatkan income. Baik para pelajar, para mahasiswa dimanapun Anda berada, kita masuk pada masyarakat tipe 5.0. Nah, saat ini kita berada di era 5.0. Jadi para tokoh pendidikan, pakar pendidikan itu sudah mulai seperti Bukhari dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Masa Depan, pendidikan yang berorientasi masa depan, the future oriented, itu sudah menduga, sudah memprediksi bahwa kelak akan ada suatu zaman di mana zaman itu adalah zaman yang serba digital. Terlebih di zaman saat ini ada era generasi emas. Generasi emas itu adalah generasi 100 tahun setelah Indonesia merdeka, yaitu diprediksi generasi emas Indonesia nanti pada tahun 2045. Nah, saat ini kita sudah mulai masuk ke era sana. Artinya di era masyarakat 5.0, masyarakat tidak lagi hanya browsing untuk melihat internet, melihat komputer, tapi masyarakat sudah berpikir bagaimana masyarakat bisa menggunakan era digital, era internet, era komputerisasi ini dengan cara mengoptimalkan kinerjanya. Jadi bisa para tokoh pendidikan, para pakar pendidikan bisa menyampaikan informasi
melalui internet, misalnya kalau dosen atau guru ini dalam kondisi tertentu bisa mengajar dari rumah dengan menggunakan Zoom meeting, dengan menggunakan sistem kelompok WhatsApp misalnya dan lain-lain. Jadi bisa memanfaatkan komputer, dunia digital, bisa memanfaatkan internet untuk keperluan yang lebih jauh lagi di multi aktivitas. Jadi di masyarakat era 5.0 adalah masyarakat yang sudah mulai mengoptimalkan penggunaan dunia digital, penggunaan internet, penggunaan komputer untuk menapaki dan menjalani hidup dan kehidupannya. Bahkan di dunia 5.0 ini adalah sudah mulai banyaknya robot. Manusia sudah menciptakan robot-robot untuk membantu meringankan beban dari masyarakat itu. Artinya masyarakat sudah maju. Namun demikian, bahwa di masyarakat 5.0 ini, karena masyarakat sudah maju, sudah banyak robot-robot yang dipergunakan untuk membantu kehidupannya. Nah, masyarakat dituntut lebih canggih lagi bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan dan bisa menciptakan. Masyarakat di tipe 5.0 ini bukan hanya masyarakat sebagai konsumen, bukan hanya masyarakat sebagai pemakai dunia digital, maksudnya itu informasi-informasi yang hanya sekilas, tapi masyarakat bagaimana memanfaatkan dunia digital ini untuk menjadi kreator, untuk menjadi pencipta, untuk menjadi pemilik branding. Oleh karena itu, masyarakat yang hidup di era 5.0 adalah masyarakat yang sudah mampu memanfaatkan internet, komputer, dunia digital dengan menciptakannya aneka robot-robot atau robotik yang bisa dipergunakan untuk membantu mengoptimalkan hidup dan kehidupannya. Lalu bagaimana kalau masyarakat yang belum bisa menciptakan itu? Maka masyarakat yang belum menciptakan itu harus terus belajar, berusaha mengoptimalkan di dalam mencari aneka pengetahuan sehingga bisa untuk menjadi kreator. Kalau tidak, maka masyarakat di tipe ini akan tergilas karena masyarakat sudah mencari bagaimana caranya bahwa dunia digital, dunia internet, dunia komputer ini bisa diciptakan dan bisa dimanfaatkan bagaimana untuk menjalani hidup dan kehidupannya dengan mudah, sehingga masyarakat bisa dengan guru atau dosen bisa melakukan interaksi dengan para mahasiswanya, dengan para siswanya kapan saja, bisa melalui Zoom meeting, bisa melalui kelompok-kelompok belajar yang lain. Ada kelompok MKKS, ada kelompok MGMP, ada kelompok pembelajar, ada aneka kelompok atau komunitas pembelajar, sehingga masyarakat sudah mulai memanfaatkan dunia digital, dunia komputer dengan maksimal. Kalau para petani sudah mulai ada grup petani, sehingga satu kelompok petani misalnya dalam menyampaikan informasi, meningkatkan karyanya, menyampaikan aneka kegiatannya, laporannya dan lain-lain bisa melakukan atau menggunakan dengan dunia digital. Dan masyarakat di tipe ini masyarakat yang sudah maju, terlebih menyongsong Indonesia emas di 2045. Maka masyarakat Indonesia perlu mempersiapkan seoptimal mungkin agar segala informasi, segala kompetensi bisa dikerahkan untuk mencapai Indonesia emas di era 2045. Namun kemajuan teknologi, kemajuan komputerisasi, kemajuan internet, kemajuan apapun di dunia digital, di dunia internet, di dunia komunikasi ini jangan lupa imbangi dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, perilaku yang baik. Maka dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, terlebih dengan adanya profil pelajar Pancasila yang dalam akronim adalah makan roti manis, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif, dan mandiri dan bernalar kritis. Maka profil pelajar Pancasila di era masyarakat 5.0 ketika bisa
diimbangi itu, bisa dioptimalkan untuk pencapaian untuk mewujudkan akhlak-akhlak mulia ini, maka para kreator, para pengguna alat ini, para pengguna internet, para pengguna media sosial, para pengguna digital, maka tidak akan mengalami penyimpangan-penyimpangan yang bisa membuat gaduh, bisa membuat kerusakan, bisa membuat aneka problematika di dunia digital di era 5.0. Semoga dengan kemajuan kondisi masyarakat di era 5.0, masyarakat dan sudah serba maju, sudah canggih, diimbangi dengan munculnya akhlak-akhlak mulia, perilaku-perilaku baik di masyarakat, sehingga keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa tetap diprioritaskan, kemudian menghormati perbedaan dengan kebinekaan global, bangga dengan bangsanya sendiri, bangga dengan masyarakatnya sendiri, dengan tidak menyalahkan, tidak merendahkan masyarakat yang lain. Kemudian ciptakan gotong royong sebagai upaya untuk mempermudah, untuk meringankan beban, membantu, dan ciri khas sosialisasi di dalam masyarakat dengan gotong royong. Dan tentu bagi para pelajar, para mahasiswa, silakan berkreasi, berinovasi untuk mewujudkan dan menciptakan karya-karya baru demi bangsa. Kemudian kemandirian, silakan dengan kompetensi yang ada, dengan profesi yang ada, semua manfaatkan secara mandiri untuk meningkatkan taraf hidupnya sendiri, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam rangka cinta NKRI, membangun negara Indonesia, membangun negara yang kita cintai dan menjadi kebanggaan kita sendiri. Kemudian kemandirian itu, dan jangan lupa dengan terus bernalar kritis, maksudnya bisa mengevaluasi, bisa memberikan solusi, bukan hanya menyalahkan tapi bisa memberi jalan keluar di problem solving. Jadi ada kendala, kita beri masukan, kita berikan jalan keluarnya, sehingga balancing, keseimbangan kehidupan masyarakat di era 5.0 ini bisa berjalan baik. Selamat menyongsong masyarakat, selamat menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045. Semoga kita semua diberikan kesehatan, semoga kita semua diberikan kemampuan dan bisa sampai untuk menikmati bagaimana sih era masyarakat 5.0 di era generasi emas tahun 2045 nanti. Selamat berkreasi, selamat beraktivitas, kemudian selamat menjaga kesehatan, jangan lupa, karena bagaimana kita akan sampai ke generasi 2045 kalau kita tidak mau menjaga kesehatan. Atur pola makan, atur olahraga, atur cara berpikir, atur cara tidur, sehingga jaga kesehatan agar kita dengan memanfaatkan digital, internet, komputer, terus dalam kegiatannya bisa menjadi balancing kita antara peningkatan kompetensi dan diimbangi dengan peningkatan peningkatan taraf hidup untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, dan untuk masyarakat. Selamat berkreasi, semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita semua. Bagi para pelajar, semangat belajar. Bagi para mahasiswa, selamat berkreasi. Ayo wujudkan, buktikan bahwa kalian adalah generasi Indonesia, calon generasi emas 2045. Songsong generasi emas 2045 dengan aneka kompetensi, aneka kreasi. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita semua. Terima kasih. Selamat menikmati masyarakat yang hidup di era 5.0. Selamat berjuang, selamat beraktivitas. Terima kasih.